Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati Ibu Durrah Nafisah selaku tutor di kegiatan diskusi kali ini, kepada rekan-rekanku mahasiswa UT yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semua berada dalam keadaan sehat di kegiatan diskusi 4 tugas bahasa Indonesia kali ini. Salawat serta salam tak lupa kami haturkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya kita nantikan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah artikel mengenai tentang coronavirus atau virus corona COVID-19 COVID-19. Pada tahun 2019 kemarin, dunia kembali digemparkan oleh virus flu yang menjangkit di berbagai negara, khususnya yang berasal dari Cina, yaitu coronavirus 19 atau COVID-19. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun, kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar dari penderita saat batuk, bersin. Kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena penderita, seperti uang, gagang pintu, atau permukaan meja. Yang ketiga, melakukan kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Data yang dikeluarkan oleh WHO, terdapat beberapa varian SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Berikut ini adalah jenis varian tersebut. Varian Alpha B117 yang pertama kali ditemukan di Inggris pada September 2020. Yang kemudian varian Beta B1351 atau B13512 atau B13513 yang pertama kali ditemukan di Afrika Selatan pada Mei 2020. Yang ketiga adalah varian Gamma P1 atau P.11 atau P.12 yang pertama kali ditemukan di Brazil pada November 2020. Varian Delta B.1.617.2 atau AY.1 atau AY.2 atau AY.3 yang pertama kali ditemukan di India pada Oktober 2020. Dan yang terakhir adalah varian Omicron atau B.1.1529 yang pertama kali ditemukan di beberapa negara pada November 2021. Varian Omicron merupakan varian utama virus corona yang saat ini menyebar luas. Varian ini terdiri dari beberapa subvarian, yaitu BA.1, BA.11, BA.2, dan BA.3. Varian Omicron BA.4 dan BA.5 adalah subvarian terbaru yang baru terdeteksi di Indonesia pada bulan Juni 2022. Subvarian ini memiliki kemungkinan penularan yang lebih cepat dibandingkan subvarian Omicron lainnya. Selanjutnya, guna memastikan diagnosis dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan berikut. Yang pertama, rapid test untuk mendeteksi antibodi, IgM, dan IgG yang diproduksi oleh tubuh dalam melawan virus corona. Yang kedua, rapid test antigen untuk mendeteksi antigen, yaitu protein yang ada di bagian tertular virus. Yang ketiga, swab test atau tes PCR, polymerase chain reaction, untuk mendeteksi virus corona di dalam lapisan hidung. Yang keempat, CT scan atau ronsen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru. Yang kelima adalah tes darah lengkap untuk mendeteksi atau memeriksa kadar sel darah putih dan C-reactive protein. Pada bagian berikutnya, saya akan memaparkan pengobatan yang sudah dilakukan oleh dokter atau tenaga tim medis dari tahun 2020 hingga 2022 mengenai pengobatan virus corona atau COVID-19. Pada pasien bergejala ringan atau tanpa gejala yang tidak menunjukkan gejala sama sekali, dokter akan menyarankan untuk isolasi mandiri di rumah sambil tetap melakukan langkah-langkah pencegahan penyebaran infeksi virus corona. Beberapa tindakan yang dianjurkan oleh dokter dan dapat dilakukan oleh saudara atau saudari di rumah adalah meminum atau meresepkan obat pereda nyeri yang aman sesuai dengan kondisi pasien,
Kemudian, dokter juga menganjurkan pada pasien untuk melakukan isolasi mandiri dengan istirahat yang cukup tentunya. Tidak lupa, dokter juga menyarankan untuk banyak meminum air putih dan berjemur di pagi hari untuk menjaga kadar cairan tubuh serta menghangatkan tubuh. Sementara pada pasien dengan gejala berat, dokter akan memberikan rujukan untuk menjalani karantina di rumah sakit. Metode perawatan yang dapat diberikan antara lain pemberian infus cairan agar tetap terhidrasi, pemasangan ventilator atau alat bantu napas, pemberian obat seperti obat anti peradangan dan obat pencegah penggumpalan darah. Pada bagian kali ini, saya akan memaparkan bagaimana cara kita untuk mencegah virus corona atau COVID-19 yang dapat kita lakukan sendiri agar kita juga terhindar dari virus dan kita membantu para tenaga medis untuk memperkecil skala penyebaran virus corona. Saat ini, Indonesia sedang menjalankan program vaksinasi COVID-19 secara bertahap. Hayo, siapa yang sudah vaksin di sini? Alhamdulillah, saya pribadi sudah vaksin hingga vaksin booster yang ketiga. Hingga Juni 2022, data menunjukkan 96,6% penduduk telah menerima vaksin dosis pertama dan sekitar 80,91% telah menerima vaksin dosis kedua. Tambahannya sebanyak 23,59% penduduk sudah menerima vaksin booster. Apakah dari ketiganya ada kalian di sana? Anda juga tetap harus menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus corona, yaitu dengan cara jaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Ingat ya, 1 meter, tidak berdekatan. Kemudian yang kedua, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan atau mengikuti ibadah di hari raya. Gunakan masker ya. Rutin mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%. Ini punya saya 70% ya. Terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Jangan menyentuh mata, mulut, hidung sebelum Anda mencuci tangan. Ini saya tadi sudah memakai hand sanitizer ya. Dan selanjutnya, tingkatkan daya tahan tubuh dengan menjalani pola hidup sehat seperti mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan mencegah stres. Hindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai positif, terinfeksi virus corona, atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Kemudian, buang tisu ke tempat sampah. Jaga kebersihan lingkungan dan kebersihan rumah termasuk benda-benda yang sering disentuh. Ya, itu tadi yang dapat saya sampaikan mengenai penyebab, gejala, dan cara pencegahan dari virus corona yang dapat kita lakukan di rumah masing-masing. Akhir kata yang dapat saya sampaikan adalah terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.